Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nuraini dengan NIM 333723036 Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi, string, dan array. Oke, mari kita masuk ke pengertian fungsi. Definisi fungsi sendiri adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Penggunaannya, mereka dapat membantu mengorganisir kode, menghindari duplikasi, dan membuatnya lebih mudah dimengerti. Jenis fungsi ada 3. Yang pertama, fungsi void. Fungsi void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Mereka digunakan untuk menjalankan sejumlah pernyataan atau tugas tertentu tanpa mengembalikan hasil. Contoh codingan fungsi void. Oke, ini adalah contoh codingan fungsi void di sini. Dalam contoh ini terdapat 2 fungsi void. Yang pertama, tampilkan info program yang menampilkan informasi tentang program kalkulator sederhana dan pilihan operasi yang tersedia. Yang kedua, tampilkan pesan kesalahan. Jika pengguna memilih opsi yang tidak valid, akan keluar seperti ini. Di dalam integer main, program akan menampilkan informasi tentang operasi yang tersedia dengan memanggil fungsi tampilkan info program. Kemudian program akan meminta pengguna memilih operasi. Jika pengguna memilih operasi yang valid, program akan memberikan konfirmasi operasi yang dipilih. Jika pengguna memilih opsi yang tidak valid, program akan memanggil fungsi tampilkan kesalahan untuk menampilkan pesan kesalahan. Di sini saya coba untuk run. Ini coba kita running. Oke, di sini saya memilih operasi penjumlahan nomor 1. Akan keluar ini, Anda memilih penjumlahan. Lalu jika saya memilih selain dari 1 sampai 4, misalkan 5, ini akan keluar operasi tidak valid, akan pilih opsi yang benar. Oke, lanjut. Yang kedua, fungsi tanpa argumen. Fungsi tanpa argumen adalah fungsi yang tidak memerlukan argumen saat dipanggil. Maka dapat melakukan tugas tertentu tanpa perlu menerima masukan. Di sini codingan. Ini codingannya. Ini contoh codingannya. Dalam contoh ini terdapat fungsi sambut pengunjung yang tidak memerlukan argumen apapun. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan pesan sambutan kepada pengguna. Di dalam integer main, program memanggil fungsi sambut pengunjung yang kemudian menampilkan pesan sambutan kepada pengguna. Bagian di dalam integer main setelah pemanggilan fungsi sambut pengunjung dapat diisi dengan operasi atau logika lain yang diinginkan. Lalu running outputnya dari fungsi yang tadi sudah kita masukkan. Oke, selanjutnya yang ketiga, fungsi rekursi dan prototipe. Rekursi adalah teknik di mana suatu fungsi memanggil
dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas. Contoh klasiknya adalah menghitung faktorial. Data type digunakan untuk mendeklarasikan fungsi sebelum digunakan di dalam program. Ini memberitahu compiler tentang fungsi yang akan digunakan, sehingga fungsi dapat dipanggil sebelum didefinisikan. Mari kita ke codingannya. Ini contoh codingannya untuk menghitung faktorial. Ini hitung faktorial adalah fungsi rekursi yang menghitung faktorial dari suatu bilangan. Jika bilangan yang dimasukkan adalah 0 atau 1, hasilnya akan 1. Jika tidak, fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang lebih kecil hingga mencapai kasus dasar 0 atau 1. Integer main adalah bagian utama program yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Fungsi hitung faktorial dijalankan dengan bilangan yang dimasukkan pengguna dan hasilnya ditampilkan ke layar. Langsung kita running. Di sini kita diminta untuk masukkan bilangan yang ingin kita hitung faktorial. Di sini saya masukkan 6, lalu faktorial dari 6 adalah 720. Lanjut operasi string. Definisinya, string adalah tipe data untuk merepresentasikan teks atau urutan karakter. Penggunaannya dapat digunakan untuk menyimpan teks seperti nama, pesan, atau informasi teks lainnya. Kita langsung ke codingannya. Oke, ini codingannya. Di sini yang pertama string nama. Mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string dan menginisialisasikannya dengan nilai Nabila menggunakan nama saya sendiri. Lalu string sapaan, mendeklarasikan variabel sapaan dengan tipe data string dan menginisialisasinya dengan nilai hello. Lalu string pesan, sapaan plus nama plus tanda seru. Menggabungkan string sapaan, nama, dan tanda seru menggunakan operator plus untuk membuat pesan sapaan lengkap. Lalu cout pesan menampilkan pesan sapaan ke layar. Lalu cout panjang string pesan. Di sini saya menggunakan pesan dot length yang berisi dengan berapa karakter gitu. Menampilkan panjang dan string pesan dengan menggunakan fungsi ini length. Lalu char huruf, mengambil karakter pertama dari string nama dan menyimpannya di variabel huruf. Lalu cout karakter pertama dalam nama menampilkan karakter pertama dari string nama ke layar. Kita coba running. Dengan panjang string terdaftar dan karakter pertama dalam namanya kan. Kita lanjut ke array.
Array sendiri adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama secara terlibat dalam memori. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa nilai dengan nama variabel tunggal. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks numeric yang menunjukkan posisi elemen tersebut di dalam array. Array ada array satu dimensi, array dua dimensi, dan tiga dimensi. Array satu dimensi definisinya adalah kumpulan nilai yang disimpan dalam satu dimensi. Penggunaannya cocok untuk menemukan daftar nilai tunggal seperti daftar angka, nama, atau elemen tunggal. Kita masuk ke kodenya. Di sini kita yang pertama mendeklarasikan array baris const integer panjang. 5. Mendeklarasikan variabel panjang yang bertipe const integer dan memiliki nilai 5 yang merupakan ukuran atau panjang dari array yang akan dibuat. Inisialisasi array integer array mendeklarasikan array dengan ukuran panjang 5 dan menginisialisasinya dengan nilai-nilai awal yang diberikan 10, 20, 30, 40, dan 50. Menampilkan isi array menggunakan looping for untuk menampilkan semua elemen dalam array. Looping ini dari 0 hingga panjang. Dan setiap elemen array dicetak ke layar. Akses elemen array tertentu. Contohnya penggunaan array 2 menunjukkan cara mengakses elemen ketiga dari array. Mengubah nilai elemen array 2 mengubah nilai elemen ketiga dari array menjadi 35. Lalu yang terakhir menampilkan isi array setelah diubah. Program kembali menggunakan looping untuk mencetak ulang isi array setelah nilai elemen ketiga diubah. Kita coba running. Isi arraynya 10, 20, 30, 40, 50. Elemen ketiganya 30. Lalu setelah diubah menjadi 35 tadi jadi 10, 20, 35, 40, 50. Lalu lanjut, array 2 dimensi adalah kumpulan nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Penggunaannya cocok untuk representasi matriks, tabel, atau data terstruktur dalam 2 dimensi. Kita ke kodenya. Di sini kita mendeklarasikan dan menginisialisasi array 2 dimensi baris integer array 2 dimensi. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9. Mendefinisikan array 2 dimensi dengan ukuran 3 kali 3 dan menginisialisasinya dengan nilai-nilai yang telah diberikan. Yang kedua, mengakses elemen array 2 dimensi. Digunakan untuk mengakses elemen baris kedua, kolom pertama.
baris itu yang ke bawah 147, 258, 369, lalu kolom itu yang ke samping 123, 456, 789. Di sini kita diminta untuk elemen dari baris kedua kolom ke 1. Tadi baris ke bawah kolom ke samping, berarti yang kedua baris kedua dan kolom pertama. Langsung kita ambil elemen kedua dari 1, elemen kedua baris kedua kolom pertama dari array 2 dimensi adalah 4. Oke, kita lanjut yang terakhir, array 3 dimensi adalah struktur data yang terdiri dari array dalam array membentuk kubus atau grid 3 dimensi. Penggunaannya biasanya untuk data yang lebih kompleks seperti kumpulan matriks 3 dimensi atau kubus data. Kita lanjut ke coding. Baris integer array x, y, z yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mendefinisikan array 3 dimensi dengan ukuran x, y, z berturut-turut 2, 2, dan 2. Kemudian array diinisialisasikan dengan nilai-nilai yang diberikan. Yang kedua, menampilkan isi array 3 dimensi. Program menggunakan 3 looping for untuk menampilkan isi dari array 3 dimensi. Looping pertama untuk mengakses indeks baris I. Looping kedua digunakan untuk mengakses indeks kolom dalam setiap baris C. Dan looping ketiga digunakan untuk mengakses elemen di dalam masing-masing kolom. Oke. Setiap elemen array dicetak ke layar dengan format array IGK. Ini mencetak nilai dari setiap elemen di dalam array 3 dimensi beserta indeksnya. Langsung kita array dimulai dari 000 sampai 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.